Dah. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Muhammad Bayaki dengan NIM 123250256 dan teman saya, Saya Muhammad Nuruddin Ramadhani dengan NIM 123250258. Saya Syareza Fazal Fahirunena dengan NIM 123.02818. Lanjut, kayak kami akan mempresentasikan proyek akhir kami implementasi ingin, basis data. Gitu. kami ingin mempresentasikan Project. proyek akhir implementasi basis data. Hmm. Lalu lanjut Untuk ke pertama diawali dengan Untuk bab 1 yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke. Yang pertama, latar belakang perkembangan teknologi informasi dan internet mendorong lahirnya berbagai sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS memungkinkan peserta belajar dari mana saja keterbatasan waktu dan tempat. Untuk mendukung sistem tersebut, diperlukan struktur basis data yang baik agar informasi pengguna kursus, materi pembelajaran, dan pendaftaran peserta dapat ditata dengan efisien, terhindar dari redundansi, serta mudah dikelola dan dikembangkan. Normalisasi basis data diperlukan agar struktur data menjadi optimal dalam menangani operasi seperti insert, delete, dan update, tanpa menyebabkan inkonsistensi data. Selanjutnya 1.2 rumus masalah. Yang pertama, bagaimana merancang basis data yang baik untuk sistem kursus online. Yang kedua, normalisasi hingga minimal bentuk normal ketiga atau 3NF. Implementasikan secara logis dan konseptual. Selanjutnya 1.3 tujuan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah yang pertama mendeskripsikan perancangan basis data untuk sistem kursus online. Minimal bentuk normal ketiga. Yang ketiga menentukan relasi antar tabel dan skema desain yang siap untuk diimplementasikan menggunakan MySQL atau MariaDB. Selanjutnya Selanjutnya, bab 2 yaitu perancangan basis data. Pertama kita membuat IRD dulu. Di IRD ada untuk basis data ini ada 5 entitas yaitu pengguna, profil pengguna, kategori kursus pelajaran dan pendaftaran. Untuk relasinya ada pengguna dan profil pengguna itu one to one, kategori dan kursus one to many, kursus dan pelajaran one to many. Untuk pengguna dan kursus yaitu hubungan many to many dan dipecah melalui pendaftaran. Untuk IRD sendiri, profil pengguna pengguna memiliki profil pengguna. Setelah itu, hubungan many to many antara pengguna dan kursus dipecah oleh entitas asosiatif pendaftaran. Setelah itu, kursus juga memiliki hubungan many one to many antara kategori dan kursus dan hubungan one to many antara kursus dan pelajaran. Lanjut ke normalisasi hingga minimal 3NF. Pertama ada tabel mentah. Ini adalah bentuk awal data sebelum dianalisis normalisasi. Semua data digabungkan di satu tabel besar. Pada bentuk ini, suatu baris berisi banyak kombinasi informasi yang berbeda, misalnya kursus, pelajaran, dan informasi pengguna tercampur. Ada duplikasi data seperti nama pengguna, email, kursus, dan lain-lain. Tidak se tidak memenuhi syarat normalisasi karena nilai kolom belum atau atomik atau filter kandung banyak informasi. Serta ada first normal form atau 1NF.
Bentuk normal pertama mensyaratkan bahwa semua nilai di setiap kolom harus atomik atau tidak list atau array. Setiap baris memiliki primary key unik. Untuk mencapai satu NF, kita pastikan data di atas dibagi menjadi baris yang atomik, tetapi belum dipisah menjadi tabel terpisah. Berikut tabel 1NF. Pada 1NF, semua kolom berisi nilai tunggal atau atomik. Tidak ada daftar atau list dalam satu sel. Namun masih ada redundasi karena atribut kursus, kategori, dan pelajaran masih tercampur dalam satu tabel. Tabel ini memenuhi 1NF, tetapi masih belum ideal untuk implementasi basis data relasional profesional. Setelah itu ada second formal form atau 2NF. Bentuk normal kedua mensyaratkan sudah dalam 1NF. Tidak ada partial dependence, artinya setiap atribut non-key harus tergabung sepenuhnya pada primary key. Dalam 1NF, kolom kursus kategori atau pelajaran tidak tergantung langsung pada ID user sebagai kunci tabel. Atribut-atribut tersebut sebenarnya memiliki entitas lain, yaitu kursus, kategori, dan lain-lain. Maka pisahkan menjadi tabel yang sesuai. Untuk tabel dipisahkan seperti di bawah ini. Dengan pemisahan ini, setiap tabel hanya memuat atribut yang tergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing. Tidak lagi ada kolom yang tercampur entitas berbeda. Lanjut ke third normal form atau 3NF. Bentuk normal ketiga mensyaratkan telah dalam 2NF tidak ada transitive dependence, artinya tidak ada atribut non-key yang tergantung pada non-key lainnya. Contoh masalah sensitif, jika kita menyiapkan nama kategori di tabel kursus langsung, maka nama kategori tidak tergantung pada primary key kursus atau ID kursus, tetapi melalui ID kategori, sehingga melanggar 3NF. Untuk itu kita memisahkan kategori sebagai tabel terpisah. Berikut lampiran tabel terpisahnya. Di tabel final, tidak ada atribut non-key yang tergantung pada non-key lainnya. Semua atribut hanya tergantung pada primary key masing-masing tabel. Artinya 3NF telah terpenuhi. Inti dari normalisasi 1NF artinya semua kolom berisi nilai atomik dan memiliki primary key unik. Semua atribut non-key tergantung penuh pada primary key dan tidak ada ketergantungan transitif di antara atribut. Untuk RAT sebagai berikut. Untuk struktur tabel sebagai berikut. Kita lanjut di bab 3 implementasi. Dalam pembuatan database, kini menggunakan database dari create database yaitu kursus online dengan use kursus online. Dengan ada create table pengguna, ada ID pengguna, nama pengguna, dan juga kata sandi. Nah, terus di create table profil pengguna ada ID profil, ID pengguna, nama lengkap, telepon, dan juga foreign key-nya yaitu menggunakan ID pengguna, referensinya menggunakan ID pengguna. Terus di create table gini, di create table kategori ada ID kategori dan nama kategori. Di create table kursus ada ID khusus, judul, deskripsi, ID kategori, tanggal dibuat, dan juga foreign key-nya di ID kategori dan referensinya dari kategori di ID kategori. Di create table pelajaran ada ID pelajaran, ID kursus, ID judul pelajaran, konten, urutan, dan foreign key-nya adalah ID kursus, referensinya dari kursus di ID kursus. Dan ini terdapat insert MOOC datanya dari insert table pengguna, insert table kategori, dan juga tabel kursus, insert tabel pelajaran, dan juga insert tabel pendaftaran. Lanjut ke view, di view kami menggunakan create view, laporan kursus, select ke judul, dan juga count di ID pelajaran dan peserta. Nah, di pengertian view ini adalah tabel virtual yang terbentuk dari hasil query SQL. View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan menampilkan data dari satu dan lebih dari tabel sesuai dengan query yang dibuat. View yang digunakan yang untuk mempermudahkan pengambilan data dan juga menyajikan informasi yang sering dibutuhkan. View pada sistem kursus online, pada saat sistem ini view bernama view laporan kursus. View ini digunakan untuk menampilkan laporan jumlah peserta pada setiap kursus. View ini menggabungkan dari data tabel kursus dan juga pendaftaran. Fungsi view itu sendiri yaitu menyajikan laporan jumlah peserta per kursus, mempermudah membuat pelajaran, mengurangi kompleksitas query pada aplikasi, dan juga meningkatkan efisiensi pengambilan data. Lalu cara kerja view. Nah, cara kerja view itu sistem membaca data dari tabel kursus ini menghitung jumlah pendaftaran pada setiap kursus.
hasil daftar dengan daftar betul virtual, dan juga virtual dapat dipanggil dapat dipanggil seperti tabel biasa dan menggunakan perintah select. Ada stored procedure, di sini adalah codingannya. Pengertian dari stored procedure itu sendiri adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali kapan saja. Stored procedure ini digunakan untuk menyederhanakan proses yang sering dilakukan, meningkatkan efisiensi, serta menjaga konsistensi logika pemrosesan data. Stored procedure pada sistem kursus online yaitu pada saat kursus online ini dibuat sebuah stored procedure bernama tambah pendaftaran. Stored procedure ini berfungsi untuk menambahkan data pendaftaran kursus baru ke dalam tabel pendaftaran. Store prosedur ini menggunakan parameter IN yaitu PID pengguna, yaitu ID pengguna yang didaftar, sama PID kursus yaitu ID kursus yang dipilih. Dengan menggunakan store prosedur, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan struktur dan juga aman di logika. Karena logika insert tidak perlu ditulis ulang berkali-kali. Cara kerjanya yaitu sistem menerima ID pengguna dari ID kursus, data disebut dikirim ke store prosedur akan menyimpan data pendaftaran ke tabel pendaftaran dan data pendaftaran baru berhasil ditambahkan ke database. Dan lanjut kita ke trigger. Di sini adalah codingan trigger sendiri. Pengertian trigger sendiri adalah perintah SQL yang dijalankan secara otomatis sistem oleh database ketika terjadi suatu kejadian tertentu seperti insert, update, ataupun delete pada sebuah tabel. Trigger akan berguna untuk menjaga integritas dan juga melakukan proses otomatis tanpa campur tangan pengguna. Lalu ada fungsi dari after insert yaitu mencatat ID pengguna dan ID kursus setiap kali terjadi pendaftaran baru, menyimpan waktu pendaftaran secara otomatis, dan digunakan keperluan audit untuk monitoring aktivitas. Terus cara kerjanya yaitu trigger otomatis dijalankan, data log pendaftaran disimpan ke tabel log pendaftaran. Kita lanjut ke query kompleks. Di query kompleks ini menggunakan dari query dasar yaitu select, where, dan juga query order by, dan juga limit. Nah, di query intermediate kami menggunakan join, group by, seperti gambar ini, having, dan juga subquery. Lalu di query lanjutan yaitu view, ada view, nested, subquery, aggregated yang kompleks, update multi row, dan juga delete dengan kondisi khusus. Lanjut bab 4 itu pengujian. Berikut lampiran dari hasil eksekusi query. Hasil view, itu juga ada hasil trigger dan hasil storage procedure. Dari analisis hasil, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap query SQL, view, trigger, dan storage produce pada sistem kursus online dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur yang dibuat telah berjalan sesuai dengan tujuan perancangan sistem. Limited itu analisis hasil query SQL. Hasil eksekusi query SQL menunjukkan bahwa operasi dasar, intermediate, dan lanjutan dapat dijalankan tanpa error. Query select, where, order by, dan limit berhasil menampilkan data sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Query Jelen mampu menggabungkan data dari beberapa tabel dengan relasi yang tepat, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih lengkap. Selain itu, pengguna group by dan having berhasil menyajikan data hasil agregasi sesuai kebutuhan analisis. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tabel dan relasi antara tabel telah dirancang dengan baik, serta mendukung proses pengambilan data secara optimal. Lanjut analisis hasil view. View yang dibuat berhasil menampilkan data laporan jumlah peserta pada setiap kursus. View dapat diakses seperti tabel biasa menggunakan perintah select tanpa perlu menuliskan query yang kompleks. Penggunaan view terbukti mempermudah proses pembuatan laporan dan meningkatkan efisiensi. Karena data dapat disajikan secara ringkas dan konsisten, selain itu, view juga membantu meningkatkan keamanan data karena pengguna hanya mengakses data yang diperlukan. Lanjut ke analisis hasil trigger. Trigger after insert berhasil menjalankan secara otomatis setiap kali terjadi pendaftaran baru. Data log pendaftaran tercatat dengan benar pada tabel log, termasuk informasi pengguna, kursus, dan waktu pendaftaran. Trigger before delete juga berfungsi dengan baik dalam mencegah penghapusan data kursus yang masih memiliki peserta. Ketika sistem mendeteksi kursus yang masih digunakan, proses penghapusan dibatalkan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa trigger mampu menjaga integritas dan konsisten data dalam database. Lanjut ke analisis hasil storage produce. Storage produce yang dibuat berhasil menjalankan fungsi untuk menambah data pendaftaran kursus. Proses panggilan storage produce berjalan tanpa kendala dan data pendaftaran baru langsung tersimpan ke dalam tabel.
Pengguna parameter in mempermudah pengiriman data ke dalam storage produce dan membuat proses transaksi menjadi lebih terstruktur. Dengan storage produce, proses pendaftaran dapat dilakukan secara berulang dengan cara yang konsisten dan efisien, tanpa perlu menulis ulang query insert. Lanjut ke analisis keseluruhan sistem. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem basis data kursus online telah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan fungsional yang ditentukan. Integritas antara query SQL, view, trigger, dan storage produce mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data, menjaga integritas database, dan serta mempermudah proses laporan online secara optimal dan siap digunakan untuk mengembangkan lebih Selanjutnya lanjut. bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem basis data dan kursus online, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Struktur tabel dan relasi antar tabel telah dirancang dengan baik sehingga mampu mendukung pengolahan data, penggunaan kursus, pendaftaran, dan pelaporan secara efektif. Penggunaan query SQL dasar, intermediate, dan lanjutan mampu menghasilkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Query yang digunakan telah memanfaatkan relasi antar tabel, fungsi agregasi, serta kondisi tertentu untuk menghasilkan data yang relevan dan mudah dianalisis. Penerapan storage produk terbukti mempermudah proses transaksi pendaftaran kursus karena proses input data dapat dilakukan secara struktur dan konsisten. Dengan adanya storage prosedur, risiko kesalahan penulisan query dapat diminimalkan dengan efisiensi dan pengolahan data dapat ditingkatkan. Trigger yang ditetapkan pada sistem berfungsi dengan baik dalam mencatat aktivitas pendaftaran secara otomatis serta menjaga integritas data. Trigger after insert mampu mencatat log pendaftaran secara otomatis, sedangkan trigger before delete berhasil mencegah penghapusan data khusus yang masih digunakan oleh peserta. Penggunaan view membantu dalam penyajian data laporan, khususnya dalam menampilkan jumlah peserta pada setiap kursus. View mempermudah proses pengambilan data dan pembuatan laporan tanpa perlu menuliskan query yang kompleks. Secara keseluruhan, sistem basis data kursus online yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditentukan, meningkatkan efisiensi pengolahan data, serta menjaga konsistensi dan keamanan data. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur lain sesuai kebutuhan penggunaan di masa mendatang. Berikut adalah lampirannya. Yang pertama ada query select, yang kedua query where, yang ketiga query order by, yang keempat query limit, selanjutnya query join, selanjutnya query group by, query having, query subware, query view, query nested subquery, selanjutnya query agregat yang kompleks, query update, dan terakhir query delete. Sekian dari kami kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.